Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Gimana kalian? nih? Hah? Sehat ya? Baik-baik. Baik. Oke, teman-teman PPTV, hari ini gue bakal ngebahas tentang program double degree STP Trisakti yang ada di Cina. Oke, jadi sebelumnya gue bakal kenalin dulu nih teman-teman gue yang ada di kota gue. Namanya yang sana namanya Michelle, halo. Meli. halo. Jadi teman-teman ini adalah salah satu mahasiswa STP Trisakti yang mendapatkan ada yang beasiswa siapa? Aku biasa. Yang beasiswa yang ini yang reguler ya. Jadi kita akan coba-coba kita cari tahu tentang beasiswanya sama jalur regulernya kayak gimana sih. Oke, sebelum masuk ke dalam topik ya, gue pengen nanya dong, first impression lu pas datang ke Cina tuh gimana? Kan kita kemarin sih nyampainya kan karena malam ya. Jadi nggak terlalu ngeliat apa-apa. Terus ngejar waktu juga buat dari Shanghai ke Wuxinya. Jadi kalau pas gue nyampe di Wuxinya sendiri, kotanya cukup bersih. Kalau gue bilang sih bisa bilang lebih bersih lah daripada Jakarta, Indonesia. Iya. Terus lebih tertata juga karena kotanya juga nggak se-crowded Shanghai, enak banget tuh buat chill jalan-jalan sore. Asik. Itu kota Wuxi ya? Iya. Kota Wuxi. Kalau lu? Kalau gue pertama kali lihat orangnya, mereka tuh kayak jalan cepet banget gitu, terus kayak sempet kaget, wow mereka jalan cepet juga ya. Sedangkan sempet coba kan kayak mau jalan kayak gitu, Iya. tapi tetap susah banget. Oke. Kan basicnya kan pariwisata ya. Iya. Basicnya pariwisata, terus kalian punya nggak sih? Kan gue coffee addict nih ya, coffee addict. Terus gue lihat-lihat juga kayaknya temen lo ada jadi barista di Ada Coffee dong. Addict. Ada dong. Oh, Kita gitu. bawakan sesuatu. Iya. Oh, ada Kita sesuatu udah ya? siapin. Oh gitu, sip. Iya. Apa nih? Ini apa nih? Ada kopi, Kopi. karamel macchiato. Karamel. Coba. Maksudnya ini spesial banget nih buat nih Spesial teman-teman. banget dong. Teman-teman PBTV gue dikasih namanya apa? Karamel macchiato. Karamel macchiato. Buatan anak STP Trisakti. Oh gila. Coba kita cobain ya rasanya anak STP. Cheers dulu, cheers dulu. Cheers dulu ya. Asik banget. Cheers dulu. Oke. Kita cobain. Cobain ya. Enggak kalau kata anak Jakarta. Boleh juga. Kita bakal masuk ke topik nih ya. Program double degree STP Trisakti itu gimana sih? Maksudnya kok kamu bisa sih ikut program itu bisa gitu? Dari segi apa dulu nih? Emang ada yang beda ya? Oh Ada iya. beasiswa, ada anak Beasiswa, beasiswa, ada anak reguler. Dia ada 3, Oh. gue ada 4. Oh gitu. Oke, gue pengen dilihat dari reguler dulu deh. Ke Cina tuh nggak cuma orang beasiswa aja, ya Enggak. kan? Jadi bisa yang reguler juga ya. Betul. Coba gimana? Jadi kan awalnya gue tes di STP Trisakti, gue mau ngambil program D4 perhotelan yang biasa aja tuh. D4 kan sama kayak S1. Terus pas sebelum tes itu Bapak Tri itu Bapak yang di bagian marketing itu ngejelasin lagi program-program di STP Trisakti. Terus ada program D3 ke Cina. Terus wah tertarik nih karena itu program internasional pertama yang di Cina, pertama yang ke Cina, selain program internasional STP Trisaktinya yang ada ke Thailand, ke Korea, sama ke Swiss. Jadi gue tertarik lah buat mencoba ke Cina itu, walaupun jadinya itu jatuhnya ke D3. Tapi ya gue pikir gak apa-apa lah, karena gue bisa nanti kalau maupun gue ke D4 bisa ekstensi lagi kan.
Jadi yaudah gue akhirnya memutuskan untuk pindah ke program D3 China itu. Kalau dari segi beasiswa nih, dari segi beasiswa gimana? Kalau dari segi guanya, waktu itu kan emang awal daftar udah fix banget di beasiswa. Terus sebenarnya nggak tahu karena memang dari awal pendaftaran nggak ada kayak informasi untuk kuliah ke luar negeri. Ternyata pas selesai seleksi dan diterima, ketemulah semua anak beasiswa sama pihak kementeriannya. Namanya Pak Yosef. Hai Pak. beliau banyak sharing tentang kayak ada anak Indonesia yang kuliah keluar gitu, terus kayak dia tuh berhasil di sana, terus bisa dapat gelar beasiswa dengan modal kayak cuma percaya diri, terus dia nggak bisa bahasa asing, tiba-tiba dapat gelar sarjana gitu, terus tiba-tiba bilang sama pihak kampus yang ngurusin beasiswa, Ko Ivan sama Patri. Hai Pak. Itu tuh siapa sih sebenarnya, gue penasaran banget. Itu tuh kayak Bagian marketing. bagian marketing STP. Bagian marketing STP. Terus habis itu kayak kapan nih Trisakti anak beasiswa bisa keluar kayak kampus lain gitu. Setelah dari situ kita ketemu lagi sama Ko Ivan sama Patri, dan di situ langsung kayak ayo nih anak beasiswa mau ke mana? Ada Cina, Thailand, Swiss, Korea waktu itu. Cuman kan karena kayak udahlah kita mau coba di China dulu, jadi kayak banyak yang minat ke Cina gitu. Cuman emang programnya agak sedikit beda. Kalau Cina tuh lumayan lama, sekitar 2 tahun. Kalau di Thailand cuma 1 tahun, Korea 1 tahun, Swiss 1 tahun gitu. Jadi nggak cuma Cina aja ya sebenarnya, ini program ini tuh udah dijalanin sama STP Trisakti itu dari berapa negara sih sebenarnya? Cuma Asia aja, cuma Asia doang. Sama Swiss. Sama Swiss. Swiss. Iya. Oh, dan itu udah mulai program maksudnya udah ada yang kesana gitu. Udah ada yang lulus juga. Udah ada yang lulus juga. Berarti udah lama berarti program ini ya. Lumayan. Oke. Terus gue pengen nanya di sini. Gue pengen nanya benefitnya ikut program ini tuh apa? Yang jelas ya emang double degree itu sendiri kan. Gue tahu karena gue juga double degree juga posisinya. Karena mungkin dari segi yang reguler dulu kali ya. Karena reguler kan yang gue tahu, reguler itu kan berarti nggak dapat apa-apa, nggak dapat beasiswa kan jatuhnya. Terus jatuhnya itu ya bayar sendiri. Jadi lu punya kepuasan tersendiri nggak sih untuk ikutin program ini? Punya sih, karena jatuhnya walaupun kita bayar full ya istilahnya, tapi kita bisa belajar hidup mandiri. Nah, soft skillnya itu yang kita dapat di sini. Jadi belajar hidup mandiri, terus bisa keliling China juga, kayak harus ngatur waktu juga antara kita belajar sama berorganisasi di sini, sama jalan-jalannya juga gitu. Terus dari lu ya, dari lu benefit apa yang lu dapat untuk ikutin program ini jelasnya? Yang jelas sih yang pertama dari segi bahasa, itu benar-benar kayak berasa banget kita setiap harinya belajar bahasa Mandarin. Jadi mau nggak mau mengharuskan kita buat bisa pakai bahasa Mandarin kan. Sedangkan di Indonesia emang susah banget nih orang-orang yang bisa bahasa Mandarin. Jadi kayak punya peluang kerja tersendiri sih. Terus kayak punya banyak teman orang luar, terus punya banyak kenalan, kayak gitu sih. Jadi lu di sini udah banyak banget berarti teman-teman yang link-linknya udah oke lah ya. Boleh. Lu kan tahun pertama kan? Iya. Tahun pertama ya gue juga secara pribadi juga gue datang ke sini tuh benar-benar kayak dapet sih segala macam. Gue cuman gak mikirnya gini, gue nggak dapet dari segi pendidikannya aja, jelas kan. Kita dari organisasinya, terus dari tentang kehidupan, dari mulai organisasi, dari mulai kita kehidupan sehari-hari kita juga ningkatin kitanya juga kayak gimana gitu kan, bahkan juga lebih baik lagi gitu sih. Yang gue pengen nanya lagi, ini kan lebihnya ke reguler sih jatuhnya, karena reguler ini kan pasti bayar gitu kan. Pembayarannya tuh gimana sih? Pembayarannya tuh mahal nggak sih? Nah, yang buat gue tertarik juga nih datang ke sini, ternyata coba lu promosiin dulu. ternyata biaya hidupnya dan biaya double degree STP Trisakti dengan China ini nggak terlalu mahal. Nah, itu yang buat gue tertarik.
Jadi gue pertama bayar BPP pokoknya itu untuk 1 tahun, langsung semester 1, semester 2. Di situ udah termasuk biaya SKS segala macem lah. Udah 1 tahun itu sekitar 33 juta lah, seingat gue. Itu buat 1 tahun pertama tuh. Ya, itu kayak istilahnya biaya pendaftaran lah buat 1 tahun itu. Nah, itu kita udah gak bayar apa-apa lagi 1 tahun itu, kan udah termasuk SKS, BPP pokoknya segala macem kan. Nah, terus semester 3 karena udah mau berangkat ke China, udah harus ngurusin dormitory segala macem. Nah, itu gue bayar sekitar 33 juta lagi. 33 juta? Ya, sekitar segitu. Nah, Dan itu buat semester 3. Nah, untuk semester 4 sampai semester, berarti kalau karena gue D3 sampai semester 6 doang kan, itu setiap semesternya bayar sekitar 9 jutaan. Jadi kayak kurang lebih dari semester 1, 2 dan semester 4 ke 6 itu kurang lebih harganya sama D3 reguler yang di STP Trisakti. Cuma bedanya harganya di semester 3 itu. gue dulu mikirnya tuh mahal banget, dan benar-benar lu nggak bayar lagi ya di sini? Udah nggak bayar Udah lagi. nggak bayar. Jadi gue bayar ke STP Trisakti, nanti STP Trisaktinya yang ngurus langsung pembayarannya sama kampus gue yang di Cina gitu. Gue pengen nanya lagi nih, untuk Apa nih? pembiayaan dari yang beasiswa. Beasiswa lu dapat apa aja sih include-nya? Kan beasiswa jelas dapat beasiswa tuh, atau lu dapat beasiswa dari full atau lu cuma 50% untuk pendidikan lu doang? Kalau gua alhamdulillah kebetulan dapetnya kan dari pemerintah nih. Asik. Jadi Terima kasih, teman-teman Kemendikbud. kayak teman-teman PPTV ini kayaknya orang-orang pinter sih kayaknya dapat beasiswa ini. Jadi tuh kalau misalkan waktu itu ada beberapa tahap, kayak beasiswa 50% dari Trisaktinya, terus kayak 100% dari Trisakti. Terus ada yang dari Kemendikbud. Nah, Kemendikbud ini dia full biayain kita kuliah sama dapat biaya hidup, biaya buku. Seriusan? Iya. Kayaknya banget. Dan itu dulu tuh dapat itu tuh lu seleksi dulu kah, Iya, atau lu dari kita ada pasti- transkrip nilainya? Pasti melalui seleksi. Jadi tuh awal-awal kayak kirim dulu ke berkas ke PMB-nya, ke Trisakti, ya terus habis itu dipanggil interview tuh sama kampusnya. Setelah itu ada nilai TOEFL. Kalau misalkan nilai TOEFL itu mungkin kan. Baru tahu gak sih? Baru tahu kalau yang ada di TOEFL ternyata. Jadi ada nilai TOEFL-nya kan, terus kayak misalkan kalau nilai TOEFL itu mencukupi persyaratan untuk keluar, untuk ke Kemendikbud, jadi pihak Trisaktinya merekomendasikan. Jadi aku direkomendasikan dari pihak kampus buat ke Kemendikbud. Abis itu kayak kita buat proposal, buat esai, kita di interview, abis itu pengumuman. Dan ternyata Apa tuh? yang kita dapat melebihi apa yang kita pikirkan. Banyak berarti ya? Ya, alhamdulillah. Asik. Kayaknya nanti yang bayar kayaknya dia. Oke, terus? Cuman kayak tahap mereka tuh kayak 1 tahun sekali. Jadi waktu itu gue dapet 5 tahap. Kayak sedangkan kan kuliah kalau di 4 cuma dapet 4 tahun. Jadi yang tahap terakhir tuh istilahnya bonus buat kita. Wah, Jadi kita kayak enak masih banget. ada bonus gitu. Enak banget ya? Iya, cuman kayak semester pertama kita dapet sekitar 31 sekian. Terus itu uang ya? Itu beneran uang gak sih? biaya kampus semester 1 dan semester 2. Ya. Terus kemarin sebelum berangkat ke sini uang kita udah turun lagi sekitar 41 sekian. Oh, oke, STP. Terus abis itu kita bayar kan, karena kita kuliah di luar negeri, jadi pembayaran yang harusnya dibayarkan di Trisaktinya sekian, jadi lebih banyak sih emang. Kayak seharusnya aku dari semester 1 sampai 8 tuh sekitar 99 juta sampai wisuda kalau di Trisakti. Cuman kalau untuk ke luar negeri totalnya jadi sekitar 130-an. 130 Iya. juta itu dikasih. Bahkan masih ada lebih. Dan itu satu orang ya 130 juta ya. Lumayan juga ya. Jadi tuh gue dapet Nyesel ya. gue dapet sekitar 166 160. 166 sekian.
biaya selama 4 tahun sekitar 130-an. Jadi kayak ya sisa uang itu kita gunain untuk biaya hidup, biaya buku. Jadi ibaratnya Kemendikbud ngasih uang, terus Iya. lu bayar lah gitu kan, Iya, gitu ya. cuman sistemnya kalau untuk pembayarannya kayak setiap tahun. Jadi waktu pas pendaftaran kan kita upload nomor rekening. Jadi gua upload nomor rekening gua. Di situ jadi setiap tahunnya mereka transfer ke ATM gua, masuk tuh duitnya kan. Oke. Terus habis itu baru dah gua bayar ke kampus yang di Trisakti. Habis itu baru Trisakti bayar ke kampus yang di Cina gitu. Jadi sistem pembayarannya gitu, sama aja kayak pemerintah sebenarnya cuman kasih kita syarat IPK harus lebih dari 2,75. Gampang nggak sih? 2,75. Gampang banget. Iya. Guys, 2,75. Ayo guys, daftar guys, Oke. jangan mau kalah. Iya, jadi buat yang nanti yang ada di STP nih, lihat nih kakak-kakaknya keren. Terus syarat dan ketentuannya itu gampang banget sih ya. Iya. Kayaknya gampang banget. Kenapa lu nggak ikut? Atau gimana? Gue nggak tahu sih kalau ada yang dari Kemendikbud, tapi waktu itu emang gue awalnya banget nggak terlalu memilih STP Trisakti. Oh, gitu. Jadi gue tadinya emang mau kuliah bukan di kampus ini, terus tapi Tuhan berkehendak lain. Asik. Ya. Jadi udah akhirnya itu juga karena gue udah milih terakhir kan beasiswa pasti udah ditutup dong. Iya, iya. Jadi ya udah gue akhirnya memilih di STP Trisakti aja di bulan-bulan Juni gitu. Kamu di sini tuh berapa tahun sih? Ikut program itu tuh berapa tahun? Double degree berarti 2 tahun ya? Yang gua tahu sih 2 tahun ya. Iya. Dan 2 tahun itu apakah nanti setelah lu double degree dari sini tuh udah selesai? Apa kalau masih ada beberapa SKS lagi di kampus kayak gua, misalnya kayak gua. Jadi gua sebelum kesini tuh udah masuk ke semester 3 kalau nggak salah. Jadi gua udah masuk ke sini tuh semester 3. Terus sisanya berarti gue masih ada, gue kan S1 kan, jatuhnya gue S1. Kalau lu mah D3 ya? Benar-benar pure D3, Iya. oh D3 dan D4. Itu tuh cuma 2 tahun aja abis itu lu selesai atau gimana? Nah kalau gue sendiri karena gue D3, jadi gue tahun pertama itu gue di Trisakti udah setahun itu semester 1 semester 2, lalu ke Cinanya itu buat selesaiin kuliah dari semester 4 sampai semester 6. Habis itu udah lulus gue, udah bisa cari kerja. Asik. Terus lu? Kalau gua karena D4 jadi kayak 1 tahun di Jakarta, 2 tahun di Cina, nanti pulang kayak masih ada skripsi terus training lagi gitu. Masih ada 1 tahun lagi di Indo. Berarti sama lah ya, Iya, kayak gue hampir sama sama ya. sama ya. Bener. Tapi sorry gue 1. Oke. Udah lu masih D4. Oke, terus tips and triknya kuliah di luar negeri. Tips and triknya gimana? Siapa Apa tahu lu nih? mau ngasih tips and trick untuk kuliah Ya pokoknya di China sendiri kan ada beberapa aplikasi yang diblok tuh. Iya, Iya, benar. Kayak WhatsApp dan Line. Jadi yang dibuka yang khusus emang dari China sendiri itu WeChat. Jadi bagi orang rumah itu harus download WeChat biar sinyalnya kenceng terus. Kalau nggak ngendet kan. Harus pakai SIM ada. Ngendet apa aja ngendet. Terus Harus pakai VPN kan, Oke. soalnya buat Iya. mengakses WhatsApp sama Line. Jadi kalau mau lancar terus harus pakai WeChat. Terus ya itu sih paling komunikasi tiap hari, telepon orang tua, telepon Gebetan. pacar. gebetan ya. Iya. Jadi ya harus itu yang jadi ini ya, jadi patokan. Iya. Terus kalau masalah bahasa ya kan, pure juga bahasa itu kan penting kan. Lu gimana sih, maksudnya lu di Cina ini emang 100% bahasa kah? Emang lu suruh belajar bahasa dulu atau emang lu ada ketentuan HSK? Setahu gue sih emang ada ketentuan HSK ya. Kalau gue sih nggak ada. Kalau gue dari BTW gue juga Trisakti juga, tapi gue yang di ITL. Jadi kalau dari kampus gue sih nggak ada ketentuan untuk HSK. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang datang sini tuh pure dia datang sini nggak ada kerja sama kampus yang di Indonesia, itu emang ada ketentuan HSK. Kalau kalian apakah sama seperti gua atau gimana? Kalau kita hampir sama, Sama ya, sih, iya. Kita emang kalau kita sendiri 1 tahun ini pas belajar bahasa Iya. pastinya dicampur sama
mata kuliah major kita. Berarti hampir sama. Iya. Ya. sama. Dan kita nggak di akhir nggak dituntut harus nilai HSK itu harus sekian, kita nggak. Cuma buat yang kayak gue ini, karena gue itu D3 jatuhnya, udah habis dari sini lulus kan. Asik. Terus kalau misalkan mau lanjut kuliah lagi, kalau misalkan di Cina itu harus ngejar HSK jadinya. Jadi kira-kira kalian di sini mau nggak ikut HSK tuh? Mau lah. Oh ya, lu mau ya? kayak Tanggung nggak sih Tanggung, kalau kayak- udah ke Cina? udah jauh-jauh ke Cina. Kayaknya nih gua agak sedikit berbeda nih ya, berbeda. Oke. Terus Jadi lu gua- bakal ikut ya? Bakal ikut HSK. Ikut. Mungkin tahun depan kali ya Iya. sebelum lulus. Oke, thank you ya teman-teman udah ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama gue untuk permasalahan double degree, program double degree Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang ada di Cina. Oke, buat teman-teman PBTV tetap terus dukung biar konten PBTV makin oke lagi karena PBTV ini dari pelajar untuk pelajar. Oke, kita ngomong bareng-bareng dong ke ini. Ngomong apa nih? Dari pelajar untuk pelajar. Boleh. Gue manggil PBTV dari pelajar untuk pelajar. pelajar. Oke? 1, 2, 3. PBTV Dari pelajar untuk pelajar.